dalamnya. Silakan makan apa saja yang kamu sukai, bebas tanpa batas, dan semuanya enak, semuanya terbaik Allah berikan kepada Adam dan istrinya. Apa yang terjadi? Ini yang jadi pelajaran buat kita. Maka iblis melihat ini sebagai satu kesempatan. Karena iblis merasa iri pada Adam alaihissalam. Dia merasa dia makhluk senior, diciptakan lebih dulu dari Adam. Ribuan tahun sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah ada. Tapi kok ketika Adam diciptakan disuruh hormat pada orang yang baru saja diciptakan. Sebagai senior merasa harga dirinya terganggu. Karena ingin dibuktikan bahwa manusia yang Allah ciptakan baru ini tidaklah sebaik yang Allah sampaikan kepada iblis untuk dihormati. Karena itu syaitan membujuk Adam untuk makan buah. Jadi bukan cuma mendekati. Dan Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Apa yang dilakukan iblis bukan cuma meminta Adam, bukan cuma membujuk Adam untuk mendekati pohon, tetapi juga dimakan. Dan akhirnya akan terjadi. Kita tahu di dalam Al-Quran ini yang terjadi. Nabi Adam dan Hawa makan buah tadi. Pada jutaan spesies halal untuk dimakan, dan cuma satu. Dua pelanggaran dilakukan Adam kalau dalam kitab undang hukum pidana. Pertama, masuk ke daerah restricted area terlarang. Yang kedua, makan buah. Kalau dalam kitab undang hukum pidana itu namanya mencuri. Saya sudah pernah sampaikan berkali-kali. Itu yang terjadi pada Adam. Bukan cuma masuk ke daerah terlarang, tapi mencuri buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah. Kita tahu Al-Fatihah yang surat pertama, tapi itu pembukaan. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ini merupakan ayat pertama yang menggambarkan ini loh perilaku manusia. Karena itu apa maknanya? Apa pesan moral yang hendak Allah sampaikan kepada Isa Nabi Adam ketika beliau dengan istrinya waktu di surga dulu makan, masuk ke daerah terlarang dan makan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Ini satu pembelajaran bahwasanya manusia punya penyakit yang tidak akan pernah ada puas-puasnya. Itu pesan moral yang Allah sampaikan kepada kita sebagai anak cucu Adam manusia ketika menjalani kehidupan di dunia. Ada satu penyakit yang membuat manusia nggak puas kepada apa yang ada pada dirinya. Nabi Adam punya segala-galanya, cuma satu buah dari sekian banyak spesies buah-buahan yang halal untuk dimakan. Itu tadi. Ini penyakit manusia. Allah tidak gambarkan kepada kalian. Ini pesan moral yang Allah sampaikan tentang dosa pertama manusia. Dan mengapa iblis bisa membujuk Adam sehingga Adam makan buah yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita lihat di dalam surat Taha ini, setan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan pada pohon khuldi dan kerajaan abadi? Ya. Artinya apa? Sajar khuldi. Allah tidak pernah memberikan nama buah tadi, buah apa enggak? Allah hanya mengatakan wala taqrabu hadhihi sajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Khuldi itu adalah istilah iblis. Khuldi itu artinya kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di dalamnya selama-lamanya dan punya kerajaan yang abadi. Artinya kekayaan Nabi Adam tidak akan pernah ada habis-habisnya. Ini yang dibisikkan oleh syaitan laknatullah. Bisa berhasil. Kenapa bisa berhasil? Itu tadi, syaitan tahu persis penyakit manusia. Ya. Setelah berapa lama berada di dalam surga bersama Adam alaihissalam dan istrinya, iblis tahu proses kelemahan manusia. Jadi pikiran jahat, sebetulnya pikiran jahat tadi mempengaruhi apa sih pada manusia? Sebetulnya terpengaruh pada manusia adalah kalbu manusia. Ini kecerdasan yang Allah berikan sejak di alam roh dulu. Saya pernah bahas berkali-kali tentang kecerdasan yang Allah berikan. Sebagaimana disampaikan Rasulullah, akal ada dua, satu di kepala, satu di kalbu. Kecerdasan di kepala ini diberikan ketika kita sudah ada di dunia, dan itu baru berfungsi 100% ketika akil balik. Tetapi kecerdasan rohani itu sudah Allah berikan sejak di alam ruh dulu. Salah satu dalil dalam surat Yusuf ayat 53. Ini dinyatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Artinya Nabi Yusuf ketika digoda oleh istri raja, itu dia bukan nggak tergoda oleh kecantikan istri raja tadi. Dia tergoda, hanya kemudian Allah menunjukkan ini loh yang akan terjadi bila engkau melanggar hukum. Di situ Nabi Yusuf baru takutan.
Sehingga apa yang dikatakan oleh Yusuf, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi Yusuf ketika mulai tergoda, Allah berikan satu rahmat, sehingga nafsunya itu menolaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah. Karena itu sekali nafsu ini adanya di mana? Nafsu ini adanya di dalam qalbu, bukan pada akal. Inilah kecerdasan manusia qalbu tadi. Ini yang dipengaruhi oleh iblis laknatullah alaihi. Saya sudah sampaikan berkali-kali dalam kajian ini, qalbu bukanlah hati ya, tetapi qalbu itu adalah jantung. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan akal ada dua, satu di kepala, satu di qalbu, artinya satu di kepala, ya, satu lagi di qalbu, di jantung kita, yang sudah berfungsi ketika kita ada di alam ruh dulu. Ketika kita mampu menjawab pertanyaan Allah, ketika Allah bertanya, alas sudah biku, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan yang menjawab itu kecerdasan qalbu kita. Bala syaitan. Benar ya Allah, engkau Tuhan kami, akan kami patuhi segala perintahmu dan akan menjauhi segala laranganmu. Yang menjawab itu adalah kecerdasan qalbu, yang memang sempurna 100%. Jadi kalau kita bahas kecerdasan qalbu itu seperti aktor intelektual dalam satu peristiwa apa saja. Qalbu ini kalau dalam satu kejahatan itu dalangnya aktor intelektual. Nah tentu saja dalang ini ada pelaksananya. Siapa pelaksana? Yang pelaksana itu adalah kecerdasan akal. Misal orang mau mencuri, katakanlah Nabi Adam, ketika tergoda, qalbunya tergoda untuk makan buah tadi, dia tidak bisa apa-apa. Kalau tidak melangkah, dia bisa melangkah mendekat. Karena apa? Karena dia melangkahkan kakinya. Siapa yang menguasai kaki? Yang menguasai kaki adalah otak. Otak memerintahkan jalan, usir jalan. Kemudian ketika sampai kepada pohon tadi, otak memerintahkan lagi petik. Kemudian otak memerintahkan lagi makan. Jadi sekali lagi, qalbu itu adalah semacam aktor intelektual. Dia tidak berdaya apa-apa kalau tidak disertai dengan kecerdasan qalbu. Kalau qalbu nolak ya sudah, hanya bisa satu cita-cita, hanya satu keinginan, nggak pernah terlaksana. Jadi sekali lagi, tetapi di dalam kita tahu, di dalam kita undang hukum pidana atau hukum manusia yang paling berat hukumannya itu adalah dalam. Pelaksananya ya jelas, tetapi yang paling berat itu adalah dalamnya, aktor intelektual. Jadi sekali lagi, aktor intelektual dalam diri manusia itu adalah pada qalbu, nafsunya, yang memerintahkan pada tangan dan kaki untuk melakukan perbuatan kejahatan. Kalau dia akan membunuh orang, ya tangannya melakukan satu perbuatan membunuh orang tadi. Yang memerintahkan otak. Karena kita tahu seluruh organ tubuh kita ini dikuasai oleh otak kita, baik otak kiri maupun otak kanan. Jadi sekali lagi yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun. Dalam qalbu manusia itu ada semacam penyakit. Jadi sekali lagi yang membuat Nabi Adam tergoda oleh bujuk rayu iblis itu apa? Qalbunya. Dan akan bertambah penyakit tadi kalau melawan hukum Allah, kalau meninggalkan ketetapan-ketetapan Allah. Karena itu yang harus kita jaga ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan nanti. Yang harus kita jaga nanti ketika kita saum di bulan Ramadan dalam menjaga qalbu kita. Kita memang tidak makan dan minum, menjaga lidah kita, menjaga mulut kita, tidak makan makanan sejak mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Tetapi jauh lebih penting untuk kita jaga adalah qalbu. Karena apa? Karena ini yang disampaikan Allah melalui lisan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, sesungguhnya satu suap makanan haram masuk ke mulut seseorang, maka amalnya tidak akan diterima selama 40 hari. Satu suap 40 hari tertolak. Padahal kita sahur itu hanya 30 hari. Satu suap kita awali, ya, kita sahur pertama kali pada satu Ramadan, makan yang berasal makanan ala buaholi, percuma. Puasa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari ibadah tertolak, 40 hari amalan tertolak. Karena itu siapa saja yang daging tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang pantas untuknya. Arti kalau anak kita berikan makanan ala buaholi, maka sama seperti kita sedang mendorong anak kita untuk masuk dalam jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saum di bulan Ramadan yang penting adalah bukan masalah makanannya,
Secara fikih makanan ini halal secara fikih. Kita sahur minum teh manis halal. Kita makan ayam halal. Apalagi kalau kita potong stik, kita baca basmalah halal. Kentang yang kita makan, sirup yang kita makan, sayuran yang kita makan, daging yang kita makan itu halal dalam hukum fikih. Tetapi makanan ini bisa jadi makanan yang haram kalau cara mendapatkannya. Ingat, buah khuldi saya katakan itu halal. Tidak ada satu buah-buahan, tidak ada satu tumbuhan yang haram dalam hukum fikih. Kalau kita tahu yang haram dalam hukum fikih, Al-Quran mengatakan hanya 4 atau dari binatang: babi, darah, kemudian bangkai binatang, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu binatang, gak ada tumbuh-tumbuhan haram. Jadi buah khuldi tadi halal, gak ada buah-buahan haram. Tapi mengapa buah-buahan tadi menjadi haram, buah khuldi tadi haram? Karena cara mendapatkannya itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai orang saum di bulan Ramadan makanannya secara fikih halal. Dia makan, dia buka pakai kolak halal. Dia buka pakai ayam goreng halal. Tetapi ketika cara mendapatkannya sama seperti cara Adam mendapatkan buah khuldi tadi, itu yang dimaksud. Karena itu penting kita menjaga tidak hanya sekedar makanan yang secara fisik itu halal, tetapi yang lebih penting menjaga jangan sampai yang kita makan itu adalah buah khuldi. Itu yang penting. Karena dosa itu dimulai dari makanan dan minuman. Ini yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengatakan bahwa makanan minuman itu umul khabaith, induk dari segala dosa. Yang kalau kita makan sudah dosa-dosa besar lain akan mudah menyusul dengan sendirinya. Karena kita jaga itu adalah makanan. Makanan ini nanti yang berpengaruh pada kolbu. Karena itu menjaga kolbu itu dimulai dengan menjaga makanan, sama seperti Adam. Adam mulai melakukan perbuatan dosa karena tidak pandai menjaga makanan yang masuk dalam tubuhnya. Karena sekali lagi makna atau pesan moral dari dosa pertama itu adalah bahwa penyakit manusia tak pernah puas. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis Bukhari. Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu dia masih menginginkan lembah yang ketiga, yang bisa memenuhi perut manusia, yang membuat manusia tadi berhenti dari segala nafsunya cuma satu: ketika dia dikubur, ketika masuk dalam tanah. Jadi bayangkan selama kita hidup, itu nafsu pasti akan selalu menggoda kita. Iblis tidak hanya menggoda Adam, seluruh karena keturunan iblis itu menggoda anak manusia lain. Sumpah iblis ketika diusir dari surga, apa sumpah iblis? Tapi zatik la yuminu ajmain. Demi keagungan ya Allah, aku bersumpah akan menyesatkan semua anak manusia, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir di dalam kiamat nanti. Ini sumpah iblis. Karena itu pesan Allah pada kita ini. Ini pesan Allah kepada kita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wahai anak cucu Adam, sebenarnya engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah sejak kita di dalam perut sampai meninggal dunia, dijamin oleh Allah, tidak akan kekurangan. Saya pernah contohkan, anak kita lahir bukan atas keinginan mereka. Anak kita lahir atas keinginan kita, doa kita, harapan kita. Apa jadinya kalau doa kita dikabulkan Allah, diberi anak, maka seluruh kebutuhan anak pasti akan kita penuhi. Kita rela kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, hanya untuk agar bisa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak kita, supaya bisa hidup dengan layak. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Begitu juga dengan Allah. Kita hadir di dunia bukan atas keinginan kita. Kita ada di dunia atas qadarullah, atas ketetapan Allah. Dan Allah adalah makhluk atau zat yang kayanya bukan main. Kekayaan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Maha kaya. Karena sebagai wujud tanggung jawab Allah menghadirkan kita di muka bumi, seluruh kehidupan kita dijamin oleh Allah sejak dari dalam perut sampai nanti meninggal dunia. Karena Allah mengatakan, engkau telah cukup bahagia memiliki apa yang perlu bagimu. Tetapi masalahnya engkau menuntut yang berlebihan. Dikasih sedikit merasa nggak puas, sementara dikasih banyak masih juga tidak puas. Karena itu ini pesan Allah pada kita. Apa pesan Allah? Sebenarnya bila engkau bangun pagi dalam keadaan sehat badan dan jiwamu tenang-tenang serta punya persediaan makanan untuk hari itu saja, tidak perlu engkau mengusirkan urusan dunia. Jadi kalau kita bangun masih ada makanan untuk hari itu, tidak perlu kita pusingkan rezeki besok.
Karena rezeki besok urusan besok itu sudah disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah minta. Karena itu sekali lagi agar anak cucu Adam tidak tergoda untuk makan buah khuldi sebagaimana terjadi pada Adam, maka itu diperintahkan kepada semua manusia zaman Nabi Adam untuk melaksanakan saum. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tidak hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad, tetapi juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Diwajibkan pada umat Nabi Isa alaihissalam, diwajibkan pada umat Nabi Musa alaihissalam, terus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Injil, ini Allah sampaikan, Yesus mengajarkan para muridnya mengenai 3 kewajiban agama yang saling berkaitan, yaitu memberi sedekah, kemudian berdoa. Berdoa di sini maksudnya diterjemahkan berdoa, tapi sebetulnya itu maksudnya adalah sholat. Jadi 3 kewajiban agama yang saling berkaitan adalah sedekah, yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah puasa. Nah, bagi kita umat Islam jelas, ini salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ihtisaban seringkali diartikan sebagai siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman. Ihtisaban mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebetulnya ihtisaban tidak hanya mengejar pahala, mengharapkan pahala, tetapi ihtisaban kalau secara lughawiyah itu adalah satu perbuatan di mana kita mempertimbangkan sesuatu dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kecerdasan. Itu dimaksud. Jadi orang yang saum di bulan Ramadan karena iman, percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kewajiban dari Allah, dan dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kecerdasan, itulah orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sekali Allah maksud di sini adalah ihtisaban, adalah sesuatu yang harus kita pikirkan dengan baik-baik sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan satu perbuatan-perbuatan, terutama tadi cara mendapatkannya tidak sekadar kepada hakikat fikihnya saja dari makanan tadi, tetapi bagaimana kita menjaga kolbu adalah jangan sampai kolbu kita rusak. Itu disarinya dulu. Karena sekali lagi ini disampaikan Rasulullah, ala inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Fa iza saluhat saluhal jasad dulu. Kalau segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh tubuh. Fa iza fasadat fasadat jasad dulu. Kalau segumpal daging tadi rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apa segumpal daging tadi? Rasulullah mengatakan ala wa ya qalb. Dan itu adalah jantung. Qalbu itu jantung. Ini yang penting kita jaga. Dan mengapa pertama kali yang kita jaga jantung dari apa? Dari makanan. Karena kalau jantung rusak, kalau qalbu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan itu semua berasal dari makanan dulu. Karena saya pernah sampaikan berkali-kali, kalau tidak salah pernah saya sampaikan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dirubah jadi sel-sel darah merah. Sel darah merah nanti akan melakukan suatu perjalanan panjang di dalam tubuh kita. Sel darah merah usianya antara 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, sel darah merah tadi nanti akan berkumpul di dalam kolbu, di dalam jantung, untuk nanti dikirim ke paru-paru untuk dibersihkan. Nah, darah bersih dari paru-paru dikirim lagi ke jantung. Nah, dari jantung darah bersih tadi akan didistribusikan ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, apa jadinya kalau misalnya kolbu, jantung kita tadi secara medis bahwasanya darah tadi sudah bersih, sudah dibersihkan di paru-paru. Tetapi secara hakikat, secara hukum agama bersih sudah, betul. Tetapi kalau secara hakikat ada tertular virus Kholbi tadi, ini yang terjadi. Allah sampaikan dalam surat Al-Alaq, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memang punya kolbu, kata Allah, tapi kolbu mereka tidak pernah bisa dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Rasulullah mengatakan, rusak kolbu, rusaklah seluruh tubuh. Mengapa? Karena ketika darah kotor tadi, darah berisi terkontaminasi oleh buah khuldi tadi, dikirimkan ke mata, ini jadi lahu ayunul la yusiru nabiya. Mereka memang punya mata, tapi mata mereka tidak pernah bisa digunakan untuk melihat kebenaran. Nanti juga darah kotor, darah khuldi tadi dikirim ke telinga, apa jadinya kalau dikirim ke telinga? Lahu azanul la yasma'u nabiya. Mereka punya telinga, tetapi telinga mereka tidak pernah bisa dipergunakan untuk mendengarkan kebenaran.
Karena itu sekali lagi Allah sampaikan, apa orang yang kalau kalbunya, matanya dan telinganya sudah tidak bisa lagi dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, ulaika kalanam, mereka tidak hanya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi cara hidupnya. Jadi sekali lagi bahwasanya yang harus kita jaga ini adalah bukan sekedar makanan minuman yang secara fisik itu halal, ya secara fikih itu halal. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana makanan dan minuman tadi adalah betul-betul cara mendapatkannya berdasarkan yang dilirik Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil mencuri, bukan hasil dari malak, bukan hasil dari nodong. Ingat, satu suap saja makanan haram maka 40 hari ibadah tertolak. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, betapa banyak orang puasa sahur di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena memang saumnya itu hanya saum yang secara fikih makanan tadi halal. Apalagi ada sertifikat halal dari MUI. Tetapi secara hakikat makanan tadi seperti buah huri, hati-hati, tertolak ibadahnya. Dan inilah jadi makna dari ihtisaban itu tidak sekedar mengharap pahala, tetapi satu saum yang ditaruh dengan penuh pertimbangan, dengan penuh kecerdasan. Yang sampai makanan-makanan tadi ayamnya jangan jadi ayam kholdi, jangan sampai kolaknya kolak ala kholdi. Itu yang Allah inginkan. Dan sebagai penutup, barangkali yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup serta setan-setan akan dibelenggu. Yang membuka pintu surga ini bukan Allah. Yang membuka pintu surga adalah amalan-amalan kita. Begitu juga yang memenjarakan setan, yang membelenggu setan itu bukan Allah. Tetapi yang membelenggu setan di dalam tubuh kita adalah keimanan kita tadi. Kita tidak bisa diganggu oleh iblis. Iblis selalu masih ada dalam tubuh kita. Tetapi iblis yang ada di dalam tubuh kita tidak bisa merugikan kita. Karena apa? Karena kita menjaga kalbu kita dari makanan-makanan ala khaldi. Jadi sehebat apapun usaha iblis untuk menggoda kita, tetapi kalau nafsu kita, nafsu yang diberkahi Allah, karena kita terbiasa menjaga makanan-makanan yang masuk, bukan makanan-makanan secara fikihnya saja halal, tetapi makanan-makanan ala wahuli tadi sanggup kita tolak. Itulah yang membuat iblis akan terperangkap di dalam tubuh kita. Itu yang membuat iblis akan terbelenggu di dalam tubuh kita. Sebulan penuh dia ada di dalam tubuh kita untuk menggoda kita, tetapi ketika kita mampu menjaga kalbu kita dari makanan-makanan ala wahuli, maka iblis tidak berdaya. Ketika kita berzikir, kesakitan iblis. Ketika kita melaksanakan sholat tarawih, kesakitan iblis. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan adalah nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi bahwa yang terpenting adalah memahami hakikat ihtisabat, bukanlah makanan-makanan secara fikih halal, tetapi jauh lebih penting lagi adalah bagaimana makanan-makanan tadi kita dapatkan dengan cara yang diridhoi Allah. Bukan ayam hasil korupsi, uangnya hasil korupsi, hasil marak, hasil milah, hasil nodong. Karena itu dimaksud dengan ihtisabat. Karena sekali lagi saum yang diinginkan Allah adalah saum bukan saum ala wahuli, tetapi bagaimana kita menjaga jangan sampai kita makan makanan ala wahuli. Yang kita makan, yang dimakan oleh keluarga kita, yang dimakan oleh anak-anak kita, kasihan mereka. Karena pada hakikatnya kalau kita memberi makan mereka makanan ala wahuli, maka sama seperti kita sedang mendorong anak-anak kita masuk dalam jurang-jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa tetap menjaga keimanan kita selama bulan Ramadan. Dan sekali lagi kalau diibaratkan bulan Ramadan ini sama seperti tax amnesty, di mana Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sama pemerintah kalau memberikan satu tax amnesty, orang yang sudah lama tidak bayar pajak diberikan tax amnesty yang sudah tidak dihitung lagi tunggakan pajaknya. Yang penting ke depan kamu bayar pajak dengan sebaik-baiknya. Itulah, jadikanlah sebagai saum di bulan Ramadan pada tahun ini sebagai tax amnesty dari Allah kepada kita, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang melaksanakan saum di bulan Ramadan dari menjaga makanan-makanan ala buah huri. Dan sebagai penutup, bahwasanya saum bulan huri tidak hanya pada bulan Syawal, tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi bagaimana 11 bulan ke depan. Karena Ramadan ini hanya sekedar training center saja. Karena yang penting adalah 11 bulan ke depan. Jangan sampai saum ala buah huri ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tapi mulai bulan Syawal sampai 11 bulan berikutnya kita mulai lagi korupsi, kita mulai lagi nodong, kita mulai lagi malak, kita mulai lagi nilai percuma.
Jadi sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa melaksanakan saum ala mukhbari pada Ramadan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.